Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Fuada dengan nomor NPM 112111018. Saya kelas dari B3 dan di sini saya akan mengaplikasikan aplikasi Expert Choice di laptop, di mana aplikasi ini untuk mengetahui perbandingan dari beberapa vendor dan di hasil akhirnya akan memilih vendor mana yang sesuai dengan kriteria. Langsung saja, pertama-tama kita buka file Excel di mana di sini latihan memilih vendor dan di mana di sini terdapat data-data dari spesifikasi beberapa laptop. Ada laptop Dell, Lenovo dan juga HP. Nah, kemudian kita buka aplikasi Expert Choice. Kita pilih Create New Model dan kita save dengan nama latihan memilih vendor by Nurul Fuadah B3. Oke. Nah, kita tentukan goalnya yaitu memilih laptop yang sesuai dengan spesifikasi. Oke. Nah, setelah itu, kita masukkan data-data yang di sini dari parameter perbandingan ini ke aplikasi ini. Pertama, kita klik kanan, kemudian pilih Insert Chart of Current Use. Nah, seperti ini. Kemudian, kita masukkan pertama dari resolusi layar, kemudian berat, RAM, ada hard drive, ada ukuran layar, kamera internal, dan juga kapasitas baterai. Nah, setelah kita memasukkan parameter perbandingan ini, kita masukkan juga keterangan di kolom kanan dengan mengklik kanan dan pilih Fill Children of Current Use. Ini seperti ini muncul ya untuk mengetahui nanti di perbandingannya. Kemudian kita lanjut ke pilih icon yang 3:1. Di sini kita akan membandingkan spesifikasi mana yang sesuai dengan kriteria kita di parameter perbandingan ini. Yang pertama ada resolusi dan berat. Karena saya pilih laptop yang lebih ringan, maka saya pilih di berat. Kemudian ada RAM. Kemudian kita pilih RAM, antara resolusi dan RAM. Saya lebih memilih RAM di mana saya ingin menggunakan performa laptop yang lebih baik. Kemudian ada hard drive. Saya lebih memilih hard drive di mana saya ingin kecepatannya cepat untuk laptop. Kemudian ukuran layar dan resolusi, saya memilih ukuran layar yang lebih kecil. Dan untuk kamera internal dan resolusi layar, saya memilih resolusi layar karena memilih yang layarnya lebih jernih dan bagus. Seperti ini. Kemudian untuk kapasitas baterainya, saya lebih memilih kapasitas baterai. Saya lebih di ketiga. Lanjut ke berat dan RAM. Saya lebih memilih RAM dibandingkan berat karena saya ingin performanya yang bagus. Saya pilih kedua. Kemudian untuk hard drive dan berat, saya lebih memilih hard drive. Dan untuk ukuran layar, saya lebih memilih ukuran layar yang lebih kecil. Seperti ini. Kemudian untuk kamera internal dan berat, saya lebih memilih beratnya yang lebih ringan daripada kameranya yang lebih bagus. Kemudian ada kapasitas baterai dan berat, saya lebih memilih kapasitas baterainya karena untuk tahan lebih lama. Dan untuk RAM dan hard drive, saya lebih memilih keduanya karena kecepatan laptop juga akan berpengaruh di RAM-nya. Untuk RAM dan ukuran layar, saya lebih memilih RAM untuk performa yang lebih bagus dan penyimpanan yang lebih banyak. Untuk kamera internal dan RAM, lebih jelas saya lebih memilih RAM. Dan untuk kapasitas baterai dan RAM, saya lebih memilih RAM, memilih keduanya. Dan untuk hard drive dan ukuran layar, saya lebih memilih hard drive di angka 3. Kemudian untuk hard drive dan kamera internal, saya lebih memilih hard drive. Dan untuk kapasitas baterai dan hard drive, saya lebih memilih hard drive. Dan untuk ukuran layar dan kamera internal, saya lebih memilih layar yang lebih kecil. Dan untuk kapasitas baterai dan ukuran layar, saya lebih memilih kapasitas baterai yang lebih lama.
seperti ini. Dan terakhir, antara kapasitas baterai dan kamera, saya lebih memilih kapasitas baterai. Seperti ini. Setelah melakukan perbandingan, kita lihat di kolom di sebelah kanan ini ternyata hard drive lebih besar. Untuk lebih jelasnya, kita pilih di kolom untuk mencari tahu prioritasnya di baris 3 baris 3. Dan kita lihat di prioritas otomatisnya apa sih? Nah, hard drive-nya. Ternyata lebih penting untuk spesifikasi performa laptop. Hard drive, RAM, dan kapasitas baterai. Kemudian, setelah kita memilih, ternyata kita mengetahui kita memilih performa laptop yang bagus. Nah, ada 3 vendor, yakni Dell, Lenovo, dan HP. Kita pilih mana vendor yang paling mendekati spesifikasi kita. Nah, pertama, kita masukkan dulu masing-masing vendor ini. Ada Dell, kemudian Lenovo, dan juga ada HP. Nah, setelah kita memasukkan masing-masing vendor ini, kita buat perbandingan lagi di parameternya. Yang pertama ada resolusi layar. Nah, antara Dell, Lenovo, dan HP, mana resolusi yang paling sesuai dengan kriteria? Kita lakukan perbandingannya antara Dell dan Lenovo. Kita lihat di data ini, di data Excel ini. Nah, di Dell dan Lenovo, ternyata untuk resolusi layarnya, ternyata lebih bagus Lenovo dan lebih banyak resolusinya. Kita pilih 3. Dan untuk HP dan juga Dell, kita lihat ternyata ternyata lebih besar HP untuk resolusi layarnya. Dan untuk Lenovo dan HP, kita lihat di data ini, ternyata sama-sama bagus untuk resolusi layarnya. Kita pilih 1:1. Nah, setelah selesai, klik yes. Kita lanjut ke parameter yang lain di berat. Kita lihat antara Dell dan Lenovo, kita lihat lebih ringan yang mana, karena dari pertama kita speknya ingin lebih ringan. Ternyata Dell lebih ringan, kita pilih di Dell. Kemudian HP dan Dell, kita lihat ternyata beratnya sama. Dan untuk Lenovo dan HP, beratnya ternyata lebih berat Lenovo, maka kita pilih HP yang lebih ringan. Seperti ini. Nah, kita masuk ke RAM-nya. Yang pertama, RAM-nya, kita lihat antara Dell dan Lenovo, lebih baik yang mana? Dan ternyata Lenovo, 2:1. Kita pilih, dan lihat HP dan Dell, kita lihat ternyata sama untuk RAM-nya 8 GB. Dan untuk Lenovo dan HP, kita lihat dan ternyata Lenovo unggul. Seperti ini. Klik yes. Nah, setelah itu lanjut ke hard drive. Kita melakukan perbandingan di mana Dell dan Lenovo untuk hard drive-nya lebih bagus Lenovo. Kita pilih Lenovo, kemudian untuk HP dan Dell ternyata sama-sama 500 SSD, dan lanjut ke Lenovo dan HP, di mana Lenovo dan HP ini ternyata lebih unggul dari Lenovo. Dan kita pilih Lenovo. Oke. Lanjut ke ukuran layar. Kita melakukan perbandingan di mana Dell dan Lenovo, jika dilihat dari data ini, untuk ukuran layar, ternyata Lenovo dan Dell ini lebih kecil Lenovo, maka kita pilih Lenovo. Dan untuk HP dan Dell, kita lihat ternyata layarnya lebih kecil yang HP, maka pilih HP. Dan untuk antara Lenovo dan HP, ternyata lebih kecil yang HP, 13,3 inci. Nah, setelah itu kita klik yes, dan ternyata HP yang paling kecil layarnya. Setelah itu masuk ke kamera internal, kita melakukan perbandingan. Di sini antara Dell dan Lenovo, kita lihat, dan ternyata dari hasil data ini, ternyata sama-sama 8 megapiksel. Kita pilih sama rata, berbanding 1 semuanya, dan oke. Lanjut ke kapasitas baterai, kita lakukan perbandingan antara Dell dan Lenovo. Ternyata perbandingan hanya 5 watt, berarti lebih better untuk memilih Lenovo. Lanjut ke HP dan Dell. HP dan Dell, ternyata laptop HP ini lebih bagus
lebih baik dari Dell. Kita pilih, dan untuk Lenovo dan HP ternyata sama-sama memiliki 45 watt, jadi kita pilih sama rata 1. Oke. Nah, setelah kita melihat laptop mana yang paling mendekati spesifikasi layar, nah, maka kita melihat grafik keseluruhan dari semua ini. Kita full screen dulu. Kita pilih goal memilih laptop. Kita pilih sensitivity graph di tools. Kemudian pilih open for graphic. Nah, di sini ada 4 grafik. Nah, di mana grafik-grafik ini menunjukkan spesifikasi mana, spek laptop mana yang paling mendekati kriteria. Untuk di sebelah atas kiri, kita lihat ternyata performa yang paling bagus itu yaitu RAM dan juga hard drive pada laptop Lenovo. Maka kita akan memilih Lenovo. Untuk grafik lainnya, jenis lainnya, ini kan grafiknya berbentuk diagram. Kita lihat diagram batangnya. Untuk Lenovo ternyata lebih unggul 40,6% dan paling unggul juga di hard drive-nya. Kita lihat juga di sini, ternyata Lenovo mengungguli, dan untuk perbandingan ini yang paling bawah, ternyata antara Dell dan Lenovo lebih bagus Lenovo untuk mendekati spek yang kita inginkan. Kita masukkan ke Microsoft Excel tadi, yang ini. Nah, Microsoft Excel ini, nah, setelah kita memasukkan, kita menyimpulkan dari 4 grafik ini menunjukkan bahwa laptop Lenovo lebih better untuk dipilih karena mendekati spesifikasi yang kita inginkan, yaitu spesifikasi di top performanya yang bagus.